Saudara, saya percaya bahwa orang harusnya datang dengan kerinduan dan bukan karena rutinitas. Ada banyak orang yang setiap minggu datang ke gereja. Tapi faktornya cuma karena ini Pak, karena rutinitas. Saudara, hidup saudara tidak akan pernah berubah kalau saudara hanya sekedar datang menghadiri ibadah. Karena yang membuat orang itu berubah Pak, bukan masuk ke gereja, tapi masuk dalam hadirat Tuhan. Pelajari dalam Alkitab, ada orang yang rusak kelakuannya. Ada namanya Yakub, seorang penipu, berubah jadi Israel. Ada penjahat namanya Saulus, berubah jadi Paulus. Mereka Pak tidak cuma aktif pada kegiatan yang namanya ibadah, tetapi mereka berjumpa dengan sang punya ibadah. Nah, banyak orang datang ke rumah Tuhan. Saudara, hari ini tuh saudara datang bukan karena saudara mengundang Tuhan, bukan. Gereja itu bukan tempat saudara mengundang Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Jadi bukan saudara yang mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang saudara untuk bersekutu dengan Dia. Baik, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah pilihan yang tepat. Karena seringkali dalam hidup kita diperhadapkan pada pilihan. Saudara, waktu Yesus mau terangkat ke sorga, Yesus memberikan satu pesan kepada murid-muridnya. Selain pesan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ada satu pesan yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Bunyinya apa? Bunyinya begini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, betul? Kita ini sedang ada di masa-masa di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus. Saudara, banyak orang kalau baca ayat itu suka banget dengan kata kuasa. Saya pendeta yang tidak anti dengan kata kuasa, berkat, mujizat. Saya percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena saya percaya bahwa orang Kristen, orang percaya yang diurapi, hidupnya penuh dengan kuasa. Tapi saudara jangan pernah lupa, yang Yesus pesankan tidak cuma sekedar kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, tetapi ada bagian lanjutannya. Apa yang Yesus katakan? Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang Yesus katakan bukan cuma sekedar kuasa. Nah, fokus orang Kristen pada pencurahan Roh Kudus itu cuma karena kuasanya saja. Makanya banyak orang kalau di gereja pamer kuasa Pak. Makanya karena pamer kuasa suka menguasai satu sama lain. Saudara mohon maaf, kuasa itu adalah karunia. Tapi saudara jangan pernah lupa, tujuan saudara diberkati menerima kuasa supaya saudara jadi saksi Kristus. Nah, kata saksi dalam bahasa Yunani itu bagus banget. Kata saksi dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata, yaitu martus. Atau yang lebih kita kenal dengan kata martir. Martir itu bukan mati bunuh orang. Bukan Pak, bukan itu. Nah, kata martir dalam bahasa Yunani adalah orang-orang yang mati atas dirinya tapi hidup buat orang lain. Itu martir. Jadi martir tidak ada dengan kematian fisik. Martir adalah orang-orang yang rela mati demi keinginannya sendiri supaya orang lain hidup. Itu martir. Sedangkan zaman sekarang orang Kristen itu banyak, mereka hidup untuk dirinya, mati buat orang lain. Kristen yang benar itu martir, mati untuk dirinya, hidup untuk orang lain. Makanya tanda orang yang mengenal Kristus bukan diberkati, tapi jadi berkat buat hidup orang lain. Saya berdoa hidup saudara benar-benar jadi martir, yang rela mati Pak demi keinginan, yang rela mati demi kenyamanan, supaya orang lain hidup. Jangan terbalik, hidup untuk dirinya, mati buat orang lain. Sampai orang lain tidak bisa menikmati kehidupan. Makanya orang yang paling kaya itu Pak, bukan ketika diberkati, rumah bertambah 3, mobil bertambah 5, bukan. Orang yang paling kaya adalah ketika apa yang ada di tangannya, dia berupaya untuk menjadi buah buat orang yang ada di sekitarnya. Makanya kekayaan itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang mampu kita bagi untuk hidup orang lain. Nah, saudara, ada orang di dalam Alkitab, orang ini sangat diberkati Tuhan. Sampai satu kali Tuhan bilang begini, kamu keluar dari negeri tanah nenek moyangmu ke satu tempat yang akan aku janjikan. Tuhan biasanya kalau berjanji itu tidak spesifik pada objeknya. Tetapi Tuhan biasanya melatih kita langkah demi langkah. Taat sama Tuhan itu biasanya begini Pak. Terkadang Tuhan itu kalau memberkati kita, menjanjikan sesuatu itu tidak langsung utuhnya, tapi lewat prosesnya. Contoh, kalau saudara seorang koki, saudara akan perintahkan orang yang kerja di restoran untuk ambil bawang. Mungkin yang kerja, yang baru kerja Pak, dia bingung. Loh, ngapain Pak ambil bawang? Enggak, potong aja. Potong bawang, potong tomat, potong cabai, ambil telur, kira-kira jadi apa?
Dari apa? Kok daging babi? Enggak, beda. Saudara kok. Enggak, soalnya tadi kita baru ngomong daging babi. Tadi Pak kita lagi bercanda. Apa sih bedanya daging babi Manado sama daging babi yang lain? Saudara pernah makan nggak daging babi di Jakarta? Pernah? Pasti dong, ya kan? Pak, kalau saudara suka datang ke Manado, daging babi Manado itu lebih enak Pak daripada daging babi Jakarta. Tahu nggak saudara kenapa? Kalau saudara makan daging babi di Jakarta, rasanya paling asin, manis, pedas. Seenak daging babi di Medan, percayalah lebih enak di Manado. Percayalah. Kalau makan daging babi di Medan, di Jakarta, paling rasanya asin, manis, pedas. Kalau di Manado lain. Sekali gigit surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Saking enaknya. Tahu nggak kenapa daging babi Manado itu enak? Karena setiap hari mereka dengar lagu rohani. Wah itu. Itu yang membedakan Pak. Dan memang salah satu tanda pertobatan adalah makan daging babi. Oke? Kalau saudara nggak suka daging babi, saudara belum bertobat. Makanya saya heran ya, urusan isi piring aja diributin sampai ada demo-demo itu Pak. Saya kadang heran urusan isi piring. Bangsa ini harus merdeka di urusan isi moral dan akhlak, bukan isi piring. Kok nggak ada yang setuju nih kayaknya sama saya ini? Ya, makanya buat yang nggak suka daging babi, kasih sama saya. Ya, nah kita ini orang Kristen Pak suka makan daging babi. Kenapa? Kita itu harus diberi kebebasan untuk makan daging babi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau makan daging babi dilarang, semua saudara makan daging sapi akan jadi mahal Pak. Akan langka Pak. Jadi kita berdoa supaya kebebasan makan daging babi ada di republik ini. Haleluya. Baik. Nah saudara, orang ini sangat diberkati Tuhan. Siapa namanya? Namanya Lot. Nah satu kali Lot itu dia diberkati Tuhan. Dia nempel sama omnya namanya Abraham yang sangat diberkati Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Abraham, Bram, kamu keluar dari negeri nenek moyangmu. Begitu Abraham keluar, dia ajak Lot. Loh, Lot ini diberkati Tuhan juga. Padahal Tuhan tidak perintahkan untuk Abraham bawa ponakannya namanya Lot. Makanya begini saudara, jangan pernah berupaya melibatkan orang yang gak ngerti rencana Tuhan. Pasti akan jadi masalah. Kalau saudara dengar sendiri perintah dari Tuhan, jangan libatin orang lain. Karena belum tentu mereka ngerti Pak. Nah, ketika Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya namanya Ur Kasdim, dia ajak ponakannya namanya Lot. Bener Pak. Abraham diberkati, Lot pun diberkati. Abraham kaya, Lot pun kaya. Abraham ternaknya banyak, Lot pun ternaknya banyak. Sampai kemudian kekayaan mereka jadi masalah. Apa yang terjadi? Abraham ternaknya diberkati Tuhan. Lot ternaknya diberkati Tuhan. Sampai satu negeri tidak lagi menampung kekayaan Abraham dan kekayaan Lot. Zaman itu BRI, Mandiri, BCA belum ada. Jadi orang itu kalau mau lihat orang kaya, dari mana? Ternak Pak. Jadi mereka itu kalau punya ternak banyak, baru kaya. Kalau masih 2-3 ekor belum. Tapi kalau sudah ribuan, wah itu orang kaya itu. Nah satu negeri tidak lagi menampung kekayaan mereka. Sampai kemudian timbullah perselisihan antara pegawainya Abraham dan juga pegawainya Lot. Dan masing-masing pegawainya Pak bertengkar memperebutkan wilayah yang sempit itu. Sebagai paman yang paling tua, Abraham dia panggil Lot. Dia bilang begini, Lot, sini. Gimana om? Gini Lot. Ini kan ternak kita sudah banyak. Ini masing-masing pegawai kita udah bertengkar. Sebentar, lebih baik kita berpisah. Jangan-jangan hari ini karyawan kita bertengkar, nantinya kita juga yang bertengkar. Makanya saudara kalau ada keluarga bertengkar rebutan masalah tanah dan warisan, saudara jangan heran. Zaman itu pun ada Pak. Sampai akhirnya Abraham mengalah. Dia bilang begini, Lot sini, kamu pilih. Kita pisah karena ternakmu banyak diberkati, aku pun sangat diberkati. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kita pisah. Oke om. Akhirnya mereka memutuskan untuk mau berpisah. Nah, sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang dekat sama Tuhan, Abraham dia nggak egois Pak. Apa bukti Abraham tidak egois? Dia izinkan Lot untuk memilih mana yang pengen dia pilih. Sorry ya, orang itu semakin diurapi Pak, nggak egois.
orang itu semakin diurapi, dia akan lebih suka mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Karena biasanya mengalah adalah cara saudara untuk berpikir bijak sambil menunggu apa yang Tuhan mau. Begitu Abraham mengalah, tiba-tiba Lot, dia pilih tempat yang terbaik. Apa namanya? Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, yang bersuka cita katakan haleluya. Kejadian 13 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Begitu Lot dikasih pilihan, Alkitab mencatat dengan jelas, Lot melayangkan pandangnya. Untuk memandang perlu pakai mata, Pak. Dan mohon maaf ya, kesalahan terbesar adalah ketika kita pakai mata fisik memutuskan sesuatu. Hati-hati dengan mata saudara. Karena seringkali kita tertarik dan terpesona dengan apa yang kita lihat. Ketika Lot diperhadapkan pada pilihan, dia pilih lembah Yordan. Kenapa dia pilih lembah Yordan? Subur, bos. Dia lihat, subur. Makanya mata itu, Pak, suka menipu. Mohon maaf ya. Terkadang ukuran baik dan tidak itu selalu karena dilihat oleh mata, betul gak? Ya kan? Dan mata kita, Pak, suka menipu. Makanya sorry ibu-ibu, kalau mau perangi setan, jangan setan-setan yang gak kelihatan dengan mata. Roh, dedemit, tuyul. Itu loh, setan 70% yang kau lihat dengan mata blokmu itu tuh. Lebih setan, Pak, daripada setan itu, Pak. Masuk ke restoran, masuk ke mall, diskon 70%. Mata ibu-ibu lebar kan? Ya, kok satu senyum, satu ketawa, kok satu agak marah sama saya. Pak, mohon maaf, Pak. Keinginan mata, Pak, yang seringkali menjerat kita jatuh dalam dosa. Betul gak? Makanya banyak orang Kristen, Pak, kalau di urusan roh-roh, keren. Keren banget. Satu kali saya diundang di sebuah restoran. Percayalah, yang punya restoran tidak ada di tempat ini. Kejadiannya udah bertahun-tahun, Pak. Begitu saya diundang di restoran tersebut, Pak. Begitu saya datang, diundang sebagai pendeta dan hamba Tuhan di salah satu kota. Tiba-tiba ibunya itu bilang begini, Pak David. Kenapa, Bu? Pak David, tolong doakan restoran saya, Pak. Loh kenapa? Restoran saya sepi, Pak. Loh kenapa, Bu? Pak, setiap hari saya berperang dengan roh-roh jahat di udara. Restoran saya, Pak, diguna-guna. Sampai restoran saya sepi dan tidak ada orang yang datang, Pak. Jadi ibu ini, setiap ada pendeta yang menurut dia bagus, apalagi pendeta yang suka ngusirin setan, selalu dia panggil makan di restorannya. Supaya ngusirin setan-setan di restorannya. Ya, terkadang banyak jemaat yang menempatkan pendeta itu agak 11-12 sama dukun tuh, Pak. Terus saya nanya, loh sudah berapa lama? Iya, Pak, sudah 2 tahun, Pak. Restoran saya sepi, Pak. Ya Bu, nanti kita berdoa ya. Ya sudah, saya namanya pendeta diundang supaya mendoakan restorannya, kita doakan restorannya. Agak terpancing sedikit, Pak. Kita kan orang karismatik, kalau berdoa perangi roh-roh jahat di udara. Bede, Pak, setan belum muncul udah ketakutan duluan. Kita udah berdoa dalam nama Yesus, perangi setan-setan. Udah, kita udah perangin. Tiba-tiba, Pak, cobain makanan kami, Pak, ya. Begitu makanannya datang, begitu sendok pertama gua makan, langsung terbersih di pikiran. Pantesan sepi, nggak enak. Tapi, Pak, yang disalahin apa? Setan. Sorry saudara, maaf ya. Terkadang kita itu terlalu spiritual, tapi nggak nyentuh bumi. Jadinya aneh. Kristen yang sehat itu, Pak, keren di urusan langit, tapi keren di urusan hidup di muka bumi. Makanya saudara jangan tersinggung dengan saya. Bagaimana cara saudara jadi saksi Kristus? Bukan ketika saudara punya karunia, bukan ketika saudara bisa bernubuat, tapi ketika saudara punya karakter. Orang Kristen kadang lack of karakter. Tapi urusan sorga, keren urusan sorga.
Tapi urusan karakter, datang ke kantor paling telat, pulangnya paling cepat. Minta setiap bulan gaji selalu naik. Kok yang senyum pelaku nih kayaknya. Pak, mohon maaf Pak, Yesus dimuliakan bukan dengan karuniamu. Tapi Yesus dimuliakan dari gaya hidupmu. Orang di luar sana tidak butuh nubuatanmu. Tapi orang di luar sana butuh hidupmu yang berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya begitu diputuskan, Lot kamu pilih yang mana? Dia pilih Pak, dia pilih Lembah Yordan. Kenapa dia pilih Lembah Yordan? Karena kalimat yang pertama, banyak airnya. Hati-hati dengan kata banyak. Banyak orang pilih pasangan cuma karena banyak duitnya enggak? Banyak orang pilih pasangan cuma karena banyak mobilnya enggak? Mobilnya apa? Rumahnya berapa? Sorry saudara. Saudara boleh realistis. Tapi tolong, jangan materialistis. Loh kok marah sama saya? Kita kadang mohon maaf ya Pak. Maaf Pak, gadis-gadis Kristen. Gak ada bedanya dengan gadis-gadis dunia. Ngukur orang, mobilnya apa? Ngukur orang, punya apa? Ngukur orang, jabatannya apa? Terus kalau di gereja bilangnya begini, Tuhan, aku percaya, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kehendak yang mana Maimunah? Terus kalau kenalan sama, Pak, saya itu Pak, diputusin 3 kali. Bapak lihat saya kan, agak ganteng dikit kan? Cuma gembel Pak, diputusin 3 kali Pak. Terus begitu diputusin saya nanya, loh kamu kenapa mutusin aku? Karena saya merasa, saya itu udah pendeta, udah khotbah tiap minggu, sekolah teologi, jadi hamba Tuhan. Coba kurang apa? Kurang duit. Tiba-tiba diputusin sama mantan saya. Terus saya tanya, kenapa kamu putusin aku? Dijawab, David, kamu terlalu baik. Kayak begitu Pak. Terus saya nanya, kenapa? David, kamu terlalu baik loh. Bukankah kalau baik harusnya gak diputusin? Ternyata saya baru sadar, David, lu gembel. Makanya saya bersyukur dengan seorang gadis Manado. Di antara gadis-gadis Manado yang lain, namanya Dr. Marcella Bongkriwan. Nerima saya Pak karena gembel. Yang penting cinta Tuhan, kerja keras. Akhirnya hari ini, puji Tuhan saudara, hari ini adalah hari pertama kami menempati rumah baru di Tebet, Jakarta Selatan. Jelek-jelek begini gua komisaris bos. Pak, saya ngalamin apa artinya disisihkan, dipandang sebelah mata Pak. Mohon maaf ya, saya pernah Pak. Ini kan banyak nih. Nah, ini kan banyak gadis-gadis yang masih muda juga nih. Saya pernah dikenalin sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Tahu nggak jawabannya? Jawabannya sih cewek itu Pak. Lo kok kenalin gua sama laki-laki pendeta dan hamba Tuhan? Loh apa yang salah pendeta dan hamba Tuhan? Emang lu kenalin gua pendeta sama hamba Tuhan, lo mau bawa gua ke sorga? Bayangin Pak, coba. Gadis Kristen loh Pak. Pakai kalung salib Pak. Saya baru sadar ternyata salibnya bukan salib Yesus. Salib penjahat di sebelah kanan dan kiri Pak. Saudara boleh realistis tapi jangan materialistis. Katakan amin. Kita kadang begitu ngukur orang. Coba ngukur seseorang dari apanya? Mobilnya apa? Nggak perlu Pak. Terhormatlah bukan karena fasilitas. Tapi terhormatlah karena karakter dan integritas. Tepuk tangan buat Tuhan. Buat yang seperti saya, yang dulu pernah berjuang, saudara cuma punya sepeda motor, jangan malu. Kalau ada yang tidak mau sama kamu, bersyukur. Berarti memang dia tidak layak untuk hidupmu sayang. Karena perempuan yang datang dari Tuhan, dia akan melihat laki-laki bukan karena isi dompetnya, tapi karena isi hatinya. Tenang saja. Buat laki-laki anak kampung seperti saya yang sedang berjuang dan kau ditolak oleh pasanganmu, tenang saja. Kerja keras dan cinta akan Tuhan dalam hidupmu akan membuat hidupmu berhasil dalam berkat Tuhan. Soalnya saya lihat ada satu cowok di belakang itu agak lesu dia. Agak lesu. Nah, Lot
Dia pilih lembah Yordan karena banyak airnya. Saudara jangan terpesona dengan kata banyak ya. Banyak jemaat, belum tentu mentalnya Pak seperti burung Raja Wali. Jangan sampai banyak jemaat tapi tim sorak-sorak pengembira, mentalnya cuma seperti mental burung gereja. Yang cuma hinggap di satu tempat, begitu diomongin tidak suka, hinggap di tempat lain. Anda bukan burung gereja, Anda burung Raja Wali yang dia tahu sarangnya di mana. Kita kadang kalau udah disemprot sedikit Pak nggak suka. Pendetanya terlalu kencang khotbahnya. Kayaknya pendetanya kurang ganteng, pindah aja di sana. Saudara datang di gereja, di rumah Tuhan. Bukan untuk ketemu dengan pendeta yang khotbah di mimbar. Tapi ketemu dengan yang mati buat saudara. Namanya Yesus. Yang berkorban buat saudara. Makanya nggak usah lihat. AC-nya kurang keren, musiknya kurang bagus, nggak ada urusan. Worship, nggak ada urusan sama fasilitas. Kalau saudara ada di gereja dan fasilitas bagus, puji Tuhan. But worship is talking about your heart, how to connect with Him. Makanya kalau orang ngalamin hadirat Tuhan Pak, di toilet pun ketika dia jongkok, dia bisa ngalamin kasih Tuhan. Satu kali saya terbang dari Singapura ke Jakarta. Waktu saya terbang dari Singapura ke Jakarta, saudara, saya lagi denger lagunya Citra Skolastika, lagu rohani. Judulnya begini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pak, saya lagi dari Singapura mau ke Jakarta, lagi duduk Pak di pesawat. Lagi dengerin lagu itu Pak di headset, tiba-tiba Pak saya nangis Pak. Saya nangis, air mata saya bercucuran. Karena saya mengingat bahwa Tuhanlah yang mempesona kita. Tuhanlah yang memikat hati kita. Tiba-tiba datang Pak. Datang pramugarinya. Pramugari dari SQ. Singapore Airlines. Dia datang. Dia bawa tisu. Are you okay? Mungkin di pikirannya dia. Ini kayaknya habis dibususin sama pacarnya nih. Makanya dia nangis nih. Saudara. Nobody knows what I feel. Gak ada yang tahu Pak. Kenapa saya menangis? Tapi saya duduk Pak, saya duduk di pesawat itu. Saya dengar lagu itu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Wah, air mata saya bercucuran. Sampai dikasih tisu terus kemudian saya lepas. It's okay, I'm okay. Terus saya lap lagi tisu Pak. Saya nangis lagi, saya lap tisu lagi, saya nangis lagi. Saya lap tisu Pak, saya nangis lagi. Kenapa? Bukan tempatnya. Tapi dimanapun ketika saudara kangen dan rindu akan hadirat Tuhan, maka dia datang dan menjamah hidup saudara. Makanya tempat yang paling tepat bukan hanya bangunan. Yesus mati bukan untuk bangunan, tapi Yesus mati untuk saudara yang dicintainya. Saudara, mohon maaf, Bapak model saya Pak. Perasaan yang paling berat buat saya adalah ketika jauh dari anak. Saya kangen bisa nangis. Saudara, saya kangen sama anak saya Bradley. Itu seperti perasaan Tuhan kangen atas hidup saya. Pertanyaannya, saudara kangen gak sama Tuhan? Gimana kangen Pak? Duduk, lagu udah mulai main handphone. Salah satu tanda saudara mencintai Tuhan. Saudara hormat ketika saudara berjumpa dengan Dia. Kalau perlu saudara singkirkan. Aku mau ngalamin tentang Tuhan. Tapi sayang Lot. Dia pilih banyak air. Yang kedua. Dia pilih lembah Yordan karena seperti taman Tuhan. Tolong bisa ditampilkan. Antara banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Ini dua Pak. Dia pilih lembah Yordan karena lembah Yordan itu banyak airnya. Yang kedua, seperti taman Tuhan. Berarti lembah Yordan itu sangat subur, sangat diberkati. Tapi sorry, lembah Yordan memang subur. Lembah Yordan memang seperti taman Tuhan. Tapi seperti taman Tuhan bukan berarti taman Tuhan. Apa sih kata seperti? Tolong ditampilkan. Seperti itu ini Pak. Mirip, menyerupai. Bukan asli Pak, biasanya palsu. Kak, saudara ini sepertinya jemaat atau memang jemaat sih sebenarnya? Dia pilih lembah Yordan karena seperti taman Tuhan. Hati-hati dengan yang seperti. Yang seperti belum tentu Tuhan. Yang seperti itu Pak, cuma mirip dan biasanya sorry, bukan asli alias palsu. Satu kali saya diundang di Makassar. Saya ini pendeta yang kalau pakai pakaian itu yang penting nyantol selesai, nyaman. Nah saya itu punya sepatu Pak, sepatu saya itu sudah agak sobek sedikit.
Begitu sampai di Makassar dipakai terakhir sobek. Ya zaman sekitar 10-11 tahun yang lalu Pak, jangankan sepatu, rekening juga agak sobek-sobek juga saya Pak. Mau beli sepatu, gak bisa Pak. Benar-benar hidup sebagai hamba Tuhan mengandalkan Tuhan. Nah, saya sampai di Makassar, saya diajak makan. Pastor, ayo kita makan. Makanlah di Makassar. Begitu sampai makan di Makassar, nah majelis ini, pengusaha ini, yang di Makassar ini, dia lihat sepatu saya. Loh Pastor, sepatunya udah sobek. Iya kok. Udah, habis ini, ayo ada mall yang dekat dari hotel. Namanya Mall Panakukang. Nah kalau saudara pernah ke Makassar, di Makassar itu ada mall namanya Mall Panakukang. Kira-kira Mall Panakukang itu ramenya seperti Mangga Dua lah, rame banget Pak. Wah untuk urusan Pak, orang Makassar jualan sangat diurapi Tuhan. Begitu saya sampai Pak, di Mall Panakukang itu lantai pertama, itu ada ibu-ibu yang jualan sepatu juga. Begitu saya lihat-lihat sepatu, langsung ibu-ibu itu nanya, cari apa Ki? Cari apa Ki? Langsung saya jawab, cari sepatu Bu. Langsung dia ambil sepatu, dia bilang begini, ini Mi, asli Mi, asli Mi, asli Mi. Pokoknya orang Makassar, orang Manado urusan jual beli itu sangat diurapi Tuhan. Dia bilang, asli Mi, beli Mi, asli Mi. Terus saya tanya, harganya berapa? Dia bilang, 150.000. Mikir gak Pak? Coba, dia bilang begini, asli Mi, asli Ki, asli Ki. Tanya, harganya berapa? 150.000. Kira-kira percaya gak saudara itu asli? Enggak Pak. Kenapa? Yang asli itu pasti mahal. Nah teman saya yang pengusaha ini, dia bilang begini, Pak, naik aja Pak di lantai 2. Karena di lantai 2 ada store sepatu. Begitu naik di lantai 2, ada store sepatu Pak. Begitu saya masuk di store sepatu yang memang asli, begitu saya buka harganya, jantung saya agak copot Pak. Begitu buka, 5 juta. Agak copot. Sedangkan banyak ibu-ibu harga 50 juta, jantungnya kok gak copot ya? Oh suaminya yang copot jantungnya. Saya buka Pak, 5 juta. Pak, buat saya Pak, mahal banget Pak waktu itu. Kalau sekarang, mau 10 sepatu juga gue beli. Tapi waktu itu kita gak punya duit Pak. Pak, saya lihat 5 juta. Cek lagi, 2 juta. Aduh saya bilang. Terus ada satu sepatu Pak, warna biru. Saya itu suka warna biru. Selain warna merah, saya suka warna biru. Yang mengingatkan saudara waktu saya ulang tahun nanti, kira-kira begitu. Nah, begitu lihat sepatu warna biru, harganya 1.400.000. Saya suka Pak. Langsung teman saya itu dia bilang begini, Pak, suka Pak sama sepatunya? Ya saya bilang, ya, suka Pak. Pak ambil aja. Ya dalam hati saya, ambil sih ambil, karena beli nggak pakai doa, pakai duit kali. Terus kemudian saya lihat lagi sepatu yang lain, tiba-tiba mbaknya itu, teman saya itu langsung bawa ke kasir. Begitu dibawa ke kasir langsung saya lari. Bapak berapa? Langsung dia bilang begini, mbak kasirnya itu, Pak sudah dibayarin sama temannya Bapak. Hari itu Pak saya merasa malaikat turun yang tak bersayap, sorga terbuka, malaikat turun menari-nari itu. Pak, saya dibeliin sepatu itu. Nah, saya pakailah sepatu itu Pak. 1.400.000. Emang agak lain di kaki Pak. Begitu saya pakai, kan sepatu saya sudah jebol. Turunlah ke lantai 1 di Mall Panakukang. Begitu turun, saya masih lihat itu wajah ibu-ibu. Beli Ki, beli Ki, beli Ki. Untung saya pendeta dan sudah bertobat. Kalau saya nggak bertobat ini. Ini asli nih. Ini nih. Pak, begitu saya masuk ke mobil, Tuhan seperti bicara sama saya. David, kamu tahu nggak? Yang asli mahal kan? Iya Tuhan. Persis dengan apa yang kamu alami. Aku tebus kamu dengan darah mahal. Kalau David, kamu mahal. Jangan pernah jadi murahan. Sorry saudara. Saudara ditebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Jangan pernah jadi orang murahan. Karena saudara berharga di hadapan Tuhan. Saya hati itu belajar satu hal. Yang asli itu mahal Pak. Dan kalau mahal,
makainya nggak mungkin di tempat becek. Nggak. Kalau saudara tahu saudara mahal, saudara nggak mungkin bawa hidupmu di tempat-tempat becek. Nggak akan. Saudara akan pasti jaga hidupmu. Nggak apa-apa, nggak dilihat. Yang penting kita berharga. Nggak apa-apa, nggak dilihat. Yang penting kita punya integritas dan kita punya karakter yang kuat, karakter Kristus. Tapi sayang, tolong bukakan file berikutnya. Nah, Lot, dia lihat lembah Yordan. Dia lupa bahwa di belakang lembah Yordan ada Sodom dan Gomora. Dia tetap pilih lembah Yordan. Bagaimana dengan Abraham? Abraham gak dapat tempat terbaik, Pak. Karena yang terbaik sudah diambil oleh Lot. Tapi Abraham dapat yang lebih baik daripada tempat. Apa itu? Tolong tampilkan ayatnya. Makanya begini ya. Sebab itu Lot memilih baginya, apa saudara? Seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Akhirnya Lot, dia pilih lembah Yordan. Dia pilih lembah Yordan padahal di belakangnya ada Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, Lot pernah dengar gak Sodom dan Gomora? Pernah. Lot itu gembala kambing domba. Dia pernah dengar dosanya Sodom dan Gomora. Tapi demi lembah Yordan, gak apa-apa Sodom dan Gomora. Saudara mohon maaf, jangan pernah jual kekudusan hanya karena kesenangan. Saya 2-3 hari ini saya di DM dengan satu anak gadis perempuan yang dia memutuskan dia harus berpisah. Sorry, quote and quote, jangan tersinggung, saya pendeta yang apa adanya. Dia memutuskan untuk dia berpisah dan dia hidup sungguh-sungguh dari om-om yang pelihara dia. Dibaca sama istri, kan Instagram saya itu sama istri saya kan terkonek juga. Saya ngomong, gak apa-apa kerja di rumah makan Padang atau jualan koran daripada jadi simpenannya orang. Saya bilang, karena kamu bukan simpenannya orang, kamu adalah punyanya Tuhan. Dulu dia penuh dengan kemewahan. Dia cerita bagaimana dia dikasih duit. Saudara jangan pernah minta saya khotbah tentang berkat enak. Saudara, hidup kudus, hidup dalam kebenaran jauh lebih penting daripada menerima mujizat dan juga berkat Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk dia pisah. Dan dia harus terima bahwa hidupnya biasa-biasa saja. Tapi dia tahu Pak kebenaran. Buat apa punya lembah Yordan kalau ternyata terjerat di Sodom dan Gomora. Dan Lot, dia mengalami itu Pak. Gara-gara pilihan yang salah, keluarga hancur. Gara-gara pilihan yang salah, harta habis. Gara-gara pilihan yang salah, berantakan semua apa yang pernah dia bangun. Makanya saudara, putuskan dan pilih yang benar-benar datang dari Tuhan. Apa yang dipilih oleh Abraham? Lihat apa yang dipilih oleh Abraham. Tolong tampilkan filenya. Yang bersuka cita, katakan haleluya. Lihat saudara, yang terbaik sudah diambil sama Abraham, sama Lot. Jadi mohon maaf, Lot itu kelihatannya dapat tanah yang kurang baik Pak. Karena yang lebih subur diambil sama Lot. Betul gak? Am I wrong? Yang subur kan sudah diambil kan? Yang terbaik sudah diambil kan? Jadi Abraham itu kelihatannya tersisa tempat-tempat yang kering. Tapi Abraham dia dapat yang lebih keren dari cuma tanah. Apa itu? Alkitab dia bilang begini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, timur, barat, utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Memang Abraham tidak dapat lembah Yordan, tapi Abraham dia dapat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu Pak lebih subur, lebih terbaik daripada lembah Yordan dimanapun. Tepuk tangan buat Tuhan. That's okay, saudara mungkin hari ini belum dipromosikan. That's okay kalau saudara hari ini belum diangkat sama Tuhan. Asalkan hidupmu bergantung pada firman Tuhan. Orang yang bergantung pada firman Tuhan tinggal tunggu waktunya. Pasti menikmati yang namanya tanah perjanjian. Kita kadang Pak maunya langsung cepat. Tenang sayang, tenang. Anda bukan pohon toge.
Pohon toge hari ini ditanam, besok langsung muncul. Anda adalah pohon korma yang terkadang ditanam tidak langsung tumbuh, tapi biasanya dia lebih mementingkan berakar kuat di dalam. Enggak kelihatan, enggak apa-apa, tapi begitu kelihatan punya karakter yang kuat, punya akar yang kuat, sekalipun badai datang tidak akan pernah putus dan goyah dan patah karena badai kehidupan. Orang yang seperti pohon korma, Pak, dia enggak peduli di mana tempatnya, asalkan ada sumber mata air, dia akan tetap bertumbuh dan berbuah. Pohon toge usianya cuma 1 minggu. Tapi pohon korma yang tidak gampang kelihatan, usianya ratusan tahun tetap berbuah. Dan semakin tua, buahnya semakin manis. Saya berdoa hidup saudara semakin manis dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tahun saudara bangkit berdiri. Coba bukakan, inilah cara Abraham dan Lot untuk memilih sesuatu. Perbedaan Lot dan Abraham. Kalau Lot memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat dengan matanya. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Ada 2 mata, Pak, dalam hidup kita. Yang pertama mata secara jasmani. Kalau Abraham, dia memutuskan dari apa yang dia dengar dari Tuhan. Kalau saudara mungkin hari ini, saudara sedang berdoa sesuatu, Tuhan, apa yang harus aku putuskan? Jangan lihat dengan mata. Berdoa. Tanya Tuhan. Apapun, tanya Tuhan. Apapun, dekat sama Tuhan. Karena saya percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan, pilihannya mungkin tidak sebaik dari lembah Yordan. Tapi pilihannya pasti Tuhan ubahkan jadi yang terbaik. Kasih salam kanan kiri, mari pilih yang kita dengar karena firman Tuhan.